Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang 8 nama Indonesia sebelum merdeka. Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat, dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Sebelum dikenal dengan Indonesia sebagai nama resmi, negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam ini pernah dikenal dengan berbagai sebutan. Nama-nama ini memiliki makna yang menggambarkan kondisi Indonesia pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada di wilayah Indonesia, nama-nama tersebut berubah secara terus-menerus hingga menjadi Indonesia saat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa saja nama Indonesia sebelum merdeka? Berikut daftarnya dirangkum dari berbagai sumber. Buat kalian penasaran, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada Dwi Pantara. Jauh sebelum merdeka, yaitu sekitar tahun 78 Masehi, Indonesia pernah dikenal dengan nama Dwi Pantara, yaitu Kepulauan Tanah Seberang. Nama Dwi Pantara berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Dwipa berarti pulau dan Antara berarti luar atau seberang. Nama Dwi Pantara dikenal oleh bangsa India dan sering digunakan dalam naskah kuno untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sejarah lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer. Nama Dwi Pantara pernah disebutkan dalam kisah Ramayana yang saat itu menceritakan pencarian Sinta, yaitu istrinya Rama yang diculik oleh Rahwana sampai ke Suwarna Dwipa, yaitu Pulau Emas di Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwi Pantara. Meskipun nama Dwi Pantara tidak sepopuler Nusantara, tetapi istilah ini masih muncul dalam berbagai literatur klasik. Nama Dwi Pantara diyakini sebagai cikal bakal lahirnya Nusantara. Setelah beberapa abad lamanya, nama Dwi Pantara berganti menjadi Nusantara. Nama ini pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1336. Pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan berpedoman pada politik Mitreka Satata yang berarti persahabatan dengan tetangga. Hal ini dikuatkan dengan catatan pada buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Hindia. Nama Nusantara berganti nama menjadi Hindia pada tahun 1497 setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama ini diberikan oleh penjelajah asal Portugis bernama Vasco da Gama yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Kala itu Vasco da Gama yang tengah mencari rempah-rempah dari Eropa menemukan sebuah kepulauan yang merupakan wilayah Indonesia. Nama Hindia dipilih karena sesuai dengan letaknya yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Hindia Belanda. Pada tahun 1596, Belanda datang ke wilayah Hindia dan berhasil melakukannya di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nama Hindia kemudian diubah menjadi Hindia Belanda. Nama tersebut dipakai untuk menekankan bahwa wilayah Hindia Indonesia adalah wilayah kekuasaan dari Belanda. Nah, pada saat ini, seluruh orang Eropa juga menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda. Yang kelima ada Insulinde.
Pada tahun 1860, seorang Belanda bernama Edward de Westdekker mengusulkan pemberian nama baru untuk Hindia Belanda. Hal ini dilakukan karena de Westdekker jijik dengan perlakuan Belanda terhadap rakyat Indonesia, sehingga nama Hindia Belanda mendapat stigma negatif dari dunia internasional. De Westdekker kemudian mengusulkan untuk nama Hindia Belanda diganti dengan nama Insulinde. Insulinde ini berasal dari kata insula yang dalam bahasa Latin berarti kepulauan. Secara utuh, Insulinde berarti kepulauan Hindia. Pada tahun 1869, seorang penjelajah asal Inggris bernama Alfred Russel mempopulerkan nama baru untuk Islande, yaitu Kepulauan Melayu. Dalam bahasa Inggris, Kepulauan Melayu ini disebut dengan The Malay Archipelago. Nama ini memiliki makna, yaitu pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Bahkan wilayah The Malay Archipelago ini tidak hanya wilayah Indonesia, namun juga termasuk Singapura dan Malaysia di dalamnya. Yang ketujuh ada Tu Indo. Memasuki tahun 1942, Jepang yang mulai menjajah Indonesia menyebut Indonesia dengan nama Tu Indo. Dalam bahasa Jepang, nama ini berarti Hindia Timur. Nama Tu Indo digunakan secara resmi oleh pemerintah Jepang untuk menyebut wilayah jajahannya yang berada di daerah Indonesia selama kurun waktu 1942 hingga 1945. Yang terakhir ada Indonesia. Meski sempat berganti nama dan di bawah penjajah berbagai negara, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan yang menggunakan nama Indonesia secara resmi. Nama Indonesia sendiri sejatinya sudah ada sejak tahun 1850 dan diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris James Richardson Logan dan George Samuel. Mereka memperkenalkan nama Indonesia dalam sebuah majalah tahunan mereka yang terbit di Singapura dengan judul Journal of Indian Archipelago dan Eastern Asia. Nama Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti kepulauan. Dengan kata lain, Indonesia berarti kepulauan Hindia. Itu dia guys tentang 8 nama Indonesia sebelum merdeka. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambah, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.